Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Yuwantomo, NIM 230103178, kelas TI 23A5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afan dengan NIM 230103169, kelas TI 23A5. Pada kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS yang diampu oleh Bapak Muhtarom, SE, Eskom, Mkom. Use case diagram dari aplikasi kasir restoran sederhana terdiri dari 4 pengguna, yaitu administrator, kasir, owner, dan pelanggan. Untuk administrator dapat masuk ke 3 halaman, yaitu registrasi, menu masakan, transaksi. Untuk registrasi dapat melakukan input, update, dan delete user. Untuk menu masakan dapat melakukan input, update, dan delete masakan. Untuk transaksi dapat melakukan input, update, delete, dan cetak laporan transaksi. Untuk waiter atau kasir dapat masuk ke 2 halaman, yaitu menu masakan dan transaksi. Untuk menu masakan dapat melakukan input, update, dan delete menu masakan. Untuk halaman transaksi dapat melakukan input, update, dan delete order. Untuk owner dapat masuk di 1 halaman saja, yaitu halaman transaksi, dan dapat melakukan input, update, delete, dan cetak laporan transaksi. Untuk pelanggan hanya dapat masuk di 1 halaman, yaitu lihat menu masakan, dan hanya dapat melihat saja, tidak dapat melakukan input, update, maupun delete. Selanjutnya database kita buat dulu di sini. Namakan db_restoran dan klik create. Lalu di dalam database kita buat 3 tabel di sini, yaitu masakan, transaksi, dan user. Dalam masakan kita membuat 4 struktur, yaitu ID masakan, nama masakan, harga, dan status. Jangan lupa ID masakan kita primary key kan. Selanjutnya tabel transaksi kita membuat 8 struktur, yaitu ID transaksi, nama pelanggan, ID masakan, tanggal, nama masakan, harga, jumlah beli, dan total bayar. ID masakan kita kasih primary key, dan ID masakan kita kasih unique karena tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Dan tabel user kita beri 5 struktur, yaitu ID user, username, password, nama user, dan ID level. ID user kita beri primary key, dan username kita kasih unique. Lalu kita klik more dan designer, kita relasikan ID masakan di transaksi dan ID masakan di masakan. Caranya klik relationship, lalu klik ID masakan di transaksi dan ID masakan di masakan, lalu pilih cascade untuk keduanya. Kita masuk ke file koneksi.java. Ini merupakan alat-alat yang kita perlukan, mulai dari SQL connection hingga swing JOption bank. Untuk public class koneksi ini merupakan alamat dan password yang kita gunakan agar bisa terhubung ke database kita. String URL ini merupakan berfungsi untuk menyimpan URL koneksi ke database kita. Untuk string username sampp ini berfungsi untuk menyimpan nama pengguna untuk mengakses database. Untuk string password sampp ini berfungsi untuk menyimpan kata sandi
untuk mengakses database. Di sini pada project ini kita kosongkan saja password dari SAMPP ini. Untuk private connection con berfungsi untuk menjadi variabel yang akan menyimpan objek koneksi ke database setelah koneksi berhasil dibuat. Public void connect kurung buka berfungsi untuk menjadi bertanggung jawab untuk membuka koneksi ke database MySQL. Untuk public connection get con berfungsi untuk mengembalikan objek connection yang sudah terbentuk. Ini merupakan tampilan halaman login yang terdiri dari judul login, username, password. Untuk text field username ini kami beri nama variabel yaitu text username. Untuk text field di password ini kami beri nama variabel text password. Untuk tombol login ini kami beri nama variabel btn login. Setelah itu kita ke source code file login.java. Ini merupakan alat-alat yang kita perlukan, mulai dari connection hingga swing JOption pane. Untuk private static class session ini merupakan ini seperti kartu identitas sementara yang akan dipegang aplikasi setelah pengguna berhasil login, yang menyimpan level akses pengguna dan nama pengguna saat login. Untuk kelas user ini untuk merepresentasikan data satu pengguna. Untuk private void btn login action performed ini merupakan codingan tombol login. Saat diklik, program mengambil username dan password dari kotak input yang diisi pengguna, kemudian mengirimkan ke database dan seolah bertanya apakah ada pengguna dengan username dan password ini. Kalau ada, kemudian melakukan validasi dan setelah itu mengarahkan pengguna ke halaman berdasarkan ID levelnya. Selanjutnya kita masuk ke menu _registrasi.java. Ini merupakan tampilan dari menu registrasi. Untuk kolom atau text field ID user, kami beri nama variabel text _ID _user. Untuk text field username, kami beri nama text _username. Untuk text field password, kami beri nama text _password. Untuk nama username, kami beri nama text _nama_user. Untuk text field ID level, kami beri nama combo_ID_level. Untuk tombol logout, kami beri nama variabel btn_logout. Untuk menu transaksi, kami beri nama btm_menu_transaksi. Untuk tombol baru, kami beri nama btn baru. Untuk tombol keluar, kami beri nama btn keluar. Untuk tombol input, kami beri nama btn_input. Untuk btn update, kami beri nama btn_update. Untuk tombol delete, kami beri nama btn_delete. Untuk tombol menu masakan, kami beri nama btn_menu_masakan.
untuk tabel ini variabel. Untuk tabel ini kami beri nama variabel tabel underscore registrasi. Selanjutnya kita masuk ke source code dari file menu underscore registrasi.java. Ini merupakan alat-alat yang kita perlukan, sehingga kita harus melakukan import. Selanjutnya, menu masakan. Ini adalah tampilan dari GUI menu masakan. Tombol kita nonaktifkan enable-nya. Enable kita uncheck agar ID level 4 tidak bisa mengklik tombol input, update, delete, menu registrasi, dan lain-lain. Dan kita masuk ke kode variable modifier yang sebelumnya privat, kita ganti ke public agar kita bisa ganti dengan kode biar bisa ke enable. Selanjutnya ke kode import SQL. Ini berarti untuk koneksi dan eksekusi query. Java Swing ini adalah untuk tampilan dan interaksi tabel. Selanjutnya add attribute class. Kita ke model untuk model tabel di GUI, stat dan rs untuk menjalankan dan menyimpan hasil query. Koneksi K adalah untuk objek koneksi ke database. Selanjutnya public menu masakan. Init komponen ini adalah membuat komponen GUI. K-connect adalah koneksi ke database, dan refresh table untuk menampilkan data masakan ke tabel. Kita ke kelas masakan extend. Ini digunakan untuk menyimpan data masakan yang di input user sebelum disimpan ke database. Kita ke private void. Ini memberikan semua input field. Public void refresh table untuk menyusun ulang tabel. Stat ini digunakan untuk mengambil semua data masakan dari database. Tombol btn input ini menyimpan data masakan baru ke tabel masakan di database. Tabel masakan mouse clicked ini menampilkan data masakan dari baris tabel ke from input untuk diedit atau dihapus. btn update untuk mengubah data. btn delete ini untuk menghapus data dari tabel. Selanjutnya kita ke menu registrasi. Selanjutnya menu registrasi.java. Ini tampilan GUI menu registrasi.java. Di sini import Java SQL prepared statement untuk koneksi ke database, dan JOption untuk dialog pesan, dan default table model untuk tampilan tabel.
Ini adalah form JFrame untuk registrasi user. Model digunakan untuk satu tabel, state, stat, dan rs untuk menjalankan dan menyimpan hasil query. Koneksi K untuk membuat objek koneksi ke database. Public menu registrasi. Init komponen untuk membuat GUI. K-connect koneksi ke database. Refresh table untuk tampilkan data user di table. Class user untuk membaca data dari input form untuk digunakan dalam query, insert, atau update. Refresh table untuk menampilkan semua data user ke table. btn input menyimpan user baru ke database. btn update untuk memperbarui data user. btn delete untuk menghapus data user di database. Setelah itu kita masuk ke source code dari menu _registrasi.java. Ini merupakan alat-alat yang diperlukan. Untuk public menu registrasi kurung buka merupakan metode ini adalah yang pertama kali dijalankan saat objek menu _registrasi dibuat, yaitu saat jendela registrasi dibuka. Kode ini berfungsi untuk menginisialisasi semua komponen antarmuka pengguna, seperti tombol, kontak teks, dan tabel. Kemudian menghubungkan aplikasi ke database dan memuat data user yang ada di tabel. Untuk class user berfungsi untuk bertindak sebagai cetak bilu atau model data untuk objek pengguna, yang memungkinkan Anda untuk mengelompokkan informasi tentang seorang pengguna, ID, username, password, nama, dan level, menjadi satu kesatuan yang mudah diolah. Konstruktornya secara spesifik mengambil data dari inputan di GUI saat objek user baru dibuat, siap untuk disimpan atau diperbarui di database. Untuk private void kosong ini berfungsi untuk mengatur ulang atau mengosongkan semua kolom input teks dan mengembalikan pilihan level ke nilai default pada JCombo box. Kemudian untuk public final void refresh table berfungsi untuk memuat ulang data pengguna dari database dan menampilkannya di JTable, tabel registrasi. Untuk btn input ini berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol input diklik, yaitu mengambil data user dari inputan GUI kemudian menyimpan data user baru tersebut ke database. Setelah berhasil disimpan, tabel akan diperbarui, yaitu refresh table. Kemudian untuk private table void register most clicked berfungsi untuk menangani aksi ketika pengguna
mengklik salah satu baris di tabel registrasi, registrasi. Ini memudahkan proses update atau delete. Saat baris diklik, data dari baris tersebut secara otomatis akan diisikan ke kolom-kolom input teks di atas tabel, sehingga pengguna tidak perlu mengetik ulang data saat ingin mengedit atau menghapusnya. Kemudian ini merupakan untuk private void btn update action performat, ini merupakan koordinat dari tombol update yang berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol update diklik. Codingan ini dapat mengambil data user yang telah dimodifikasi dari inputan GUI, lalu memperbarui data user yang sudah ada di database berdasarkan ID user yang dipilih. Tabel akan diperbarui kembali setelah operasi selesai. Untuk private void btn delete action performat berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol delete diklik, yaitu menghapus data user yang dipilih dari database. Penghapusan didasarkan pada ID user yang ada di kolom input. Setelah penghapusan, tabel akan diperbarui. Kemudian ini private btn void btn underscore menu underscore masakan action performat berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol menu masakan diklik, yaitu berpindah ke jendela menu masakan dan menyembunyikan jendela registrasi saat ini. Ada juga logika untuk mengatur ketersediaan tombol di menu masakan yang mungkin terikat dengan hak akses. Kemudian private void btm underscore menu underscore transaksi action performat berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol menu transaksi diklik, yaitu berpindah ke jendela menu transaksi dan menyembunyikan jendela registrasi saat ini. Juga mengatur ketersediaan tombol di menu transaksi. Kemudian untuk private btn baru action performat berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol baru diklik, yaitu memanggil fungsi kosong untuk membersihkan from input untuk siap untuk data user baru. Untuk private btn keluar action performat berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol keluar diklik, yaitu menghentikan dan menutup seluruh aplikasi Java. Setelah itu kita akan buat laporan transaksi. Pertama-tama kita harus menginstal library yang diperlukan, mulai dari Jasper Report Commons Pianutius hingga Jasper Report 5.6.0. Kemudian kita membuat Java package di dalam source package. Setelah itu yang diberi nama report. Setelah itu kita membuat report wizard yang diberi nama report 2. Setelah selesai, kita mulai mendesain. Untuk membuat judul ini saya menggunakan static text. Setelah itu saya masukkan tulisan laporan transaksi. Kemudian untuk membuat nomor secara otomatis,
saya menggunakan kolom count yang kemudian saya drag ke sini. Setelah itu kita masuk ke Fix untuk memasukkan semua kolom-kolom yang berada di tabel transaksi yang terdiri dari 8 kolom, mulai dari ID transaksi hingga total pembayaran, total bayar. Kita pilih saja. Kemudian kita drag ke sini. Setelah itu kita sesuaikan agar bisa rapi seperti ini. Setelah kita selesai mendesain laporan transaksi ini, kita dapat melihat hasilnya dengan menekan preview. Ini merupakan hasil laporan transaksi. Ini merupakan desain dari laporan transaksi yang telah kita buat. Selanjutnya demo aplikasi, kita langsung run file saja. Kita pertama-tama ditujukan ke menu login. Di menu login ini kita dapat login dengan 4 ID level, yaitu admin, 2 kasir, 3 owner, dan 4 pelanggan. Pertama-tama kita masuk dengan ID level 1 yaitu admin. Jika kita login dengan ID level 1 yaitu admin, kita akan ditampilkan menu registrasi, yaitu admin bisa menambah user. Di sini kita tambahkan username, password, user. Kita bisa memilih ID level 1, 2, 3, atau 4. ID user di sini kita kosongkan karena ini akan default. Di sini admin juga bisa mengedit, kita update bisa, dan delete. Di sini admin juga bisa masuk ke menu masakan. Di menu masakan ini kita bisa menambah masakan, harga, dan status makanan. Misalnya kita tambah status tersedia, kita input, masuk, dan kita bisa update. Misal kita statusnya kita habis, di sini habis, dan kita bisa mendelete. Yang kedua, admin bisa masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi ini admin bisa memasukkan nama pelanggan, ID masakan, ini memilih masakan, tanggal, jumlah beli, dan total bayar. Misal kita beli ayam, jumlah beli 2. Di sini total bayar kita buat otomatis, kita input ya. Di sini ada, kita juga bisa mengupdate tanggal atau jumlah beli atau nama pelanggan, dan kita juga bisa mendelete.
kita logout. Yang kedua, kita masuk menggunakan ID level 2 yaitu kasir. Di sini kalau kita masuk dengan ID level 2 yaitu kasir, kita ditampilkan menu transaksi. Kasir bisa memasukkan nama pelanggan, ID masakan, tanggal, jumlah beli, dan bayar. Bisa input, update, delete. Dan kasir juga bisa melihat menu, menambah menu, nama masakan, harga, status makanan. Kita bisa mengupdate, tetapi kasir tidak bisa ke menu registrasi dan tidak bisa cetak laporan. Yang ketiga, kita masuk dengan ID level 3 yaitu owner. Di ID level ketiga ini sama dengan kasir tadi, yang membedakan hanyalah owner bisa cetak laporan. Kita bisa cetak laporan. Yang keempat, menu pelanggan. ID level 4 pelanggan. Pada tampilan ID level 4 yaitu pelanggan hanya bisa melihat menu masakan tanpa bisa menginput, update, delete, menu registrasi. Pelanggan hanya bisa melihat nama masakan, harga, dan status makanan masakan tersedia atau habis.